Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa iyyakum wa muhdatsatuha. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara sekalian, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita semuanya terlebih dahulu selalu mengagungkan kepada Allah, terutama di hari-hari ini. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah kemarin sampai dengan hari ini dan sampai 3 hari berikutnya di hari-hari tasyrik, marilah kita semuanya selalu mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang maha agung, yang maha besar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Tuhan satu-satunya yang pantas dan patut disembah. Tidak ada Tuhan lain yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita sampai hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan hidup kita, untuk melanjutkan hidup kita sampai nanti kita semua akan menemui ajalnya masing-masing. Sebelum ajal datang kepada kita, ayuhan nas, marilah kita menengok kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Ibrahim itu adalah aban nas, bapaknya manusia, yakni sesudah Nabi Adam alaihissalam yang menjadi bapak dari seluruh manusia ini. Nabi juga mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah bapak, yakni bapak yang kedua dari seluruh manusia. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim adalah satu-satunya manusia yang tauhidnya sangat kuat, sangat kencang, yang sangat kuat. Tidak ada yang mengalahkan beliau dalam soal ketauhidan di antara manusia, tentunya selain para nabi dan rasul-rasul Allah. Saudara sekalian, kalau kita tengok apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran mengenai Nabi Ibrahim, banyak sekali Allah memuji kepada Nabi Ibrahim. Di antaranya adalah apa yang tersebut di dalam Al-Quran surat Ibrahim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram
Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Itu satu episode cerita tentang Nabi Ibrahim yang disebut oleh Allah dalam surat Ibrahim, mulai dari ayat 35 sampai ayat 37. Pada ayat tersebut, saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Ibrahim yang beliau belum tahu ketika itu. Diberitahulah Nabi kita oleh Allah kisah Nabi Ibrahim sebagaimana yang tercantum dalam surat Ibrahim tadi. Allah mengatakan, Allah berkalam, berfirman, wa idh qala, dan ingatlah Muhammad ketika dulu berkata. Siapa yang berkata? Ibrahim, Nabi Ibrahim, bapak moyangmu itu, bapaknya bangsa Arab itu. Ketika itu Nabi Ibrahim berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al, jadikanlah hadzal balada, ini negeri ini, yakni maksudnya negeri Mekah. Jadikanlah negeri Mekah ini aminan, negeri yang aman. Itu permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah yang pertama. Yang kedua, wajnubni, dan jauhkanlah aku ya Allah, wa baniya, dan anakku, anak budal asnam, untuk menyembah berhala-berhala. Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, innahunna, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu, adlalna, telah menyesatkan, katsiran minan nas, kebanyakan dari manusia ini. Ya Allah, faman tabi'ani, maka barang siapa mengikuti aku ya Allah, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia adalah termasuk golonganku. Waman asoni, dan siapa saja yang mendurhakai aku ya Allah, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya engkau adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Begitulah saudara sekalian, sepenggal episode cerita tentang Nabi Ibrahim yang selalu dibaca oleh seluruh manusia muslim yang ada di muka bumi ini setiap kali mereka merayakan Idul Adha. Selalu ingat tentang kisah Nabi Ibrahim. Dan sebentar lagi kita akan menyembelih binatang kurban. Menyembelih binatang kurban itu pun pertama kali yang melaksanakannya adalah Nabi Ibrahim, yang waktu itu diperintah oleh Allah karena sayangnya Nabi Ibrahim kepada anaknya setelah berpuluh-puluh tahun tidak dikaruniai anak. Ketika sudah mencapai usia tua, barulah beliau dikaruniai anak, dipenuhi permintaannya berupa anak laki-laki yang bernama Ismail. Ketika Nabi Ismail sudah mencapai kira-kira umur 13 tahun, Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Bayangkan saudara, Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anak satu-satunya dan kesayangannya. Mungkin di antara kita manusia ini tidak ada yang sanggup untuk melakukan perintah itu. Apalagi anak itu adalah anak tunggal, anak satu-satunya. Tapi saudara sekalian, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah itu. Dia bawa anaknya ke bukit, lalu dia siap untuk menyembelih. Ditutupkan jubahnya ke muka anaknya supaya tidak melihat bapaknya ketika menyembelihnya. Sudah siap disembelih, lalu Allah bilang, sudah cukup Ibrahim. Aku sudah menguji imanmu. Ternyata engkau lebih cinta kepada aku daripada kepada anakmu. Itulah tauhid, saudara. Tauhid adalah satu-satunya ajaran yang paling benar di kalangan manusia ini, yakni pengagungan hanya kepada Allah, pembelaan hanya kepada Allah, kecintaan yang nomor satu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Dan kita semuanya ini hidup, saudara sekalian, diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah saja. Tidak ada pekerjaan lain yang harus kita lakukan. Dan kita menyembelih kurban ini pun dalam rangka menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya. Demikian juga saudara-saudara kita yang sehari ini mereka sedang menunaikan ibadah haji di Mekah sana. Hari-hari terakhir, ketika hari ini ditambah 3 hari terakhir atau 2 hari terakhir sesudahnya, mereka baru selesai melaksanakan ibadah haji. Saudara sekalian,
kembali kepada cerita yang Allah ceritakan tadi. Dulu Nabi Ibrahim berminta kepada Allah, Rabbi, ya Allah Tuhanku, ij'al hadzal balada aminan, jadikanlah negeri ini aman. Nabi Ibrahim minta lebih dulu keamanan negeri, dan itu perlu kita contoh. Kita kalau menjadi penguasa, jadikanlah negeri yang kita kuasai ini sebagai negeri yang aman untuk seluruh rakyatnya. Lindungi rakyatnya dari segala kejahatan rakyatnya yang lain. Lindungi rakyatnya dari segala kejahatan yang diperbuat oleh manusia. Satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dijauhkan dirinya, wajnubni, dan jauhkanlah aku, wabaniya, dan jauhkanlah anakku juga ya Allah, anak budal asnam, untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar dirinya, pertama, itulah tuntunan yang baik untuk kita. Kalau kita berdoa kepada Allah, kita berdoa dulu untuk diri kita, baru kemudian untuk anak-anak kita, baru kemudian untuk istri kita, dan seterusnya. Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar jangan sampai dirinya dan juga jangan sampai anaknya menyembah kepada berhala. Kalau di zaman dulu, saudara, yang namanya berhala adalah patung yang dibuat oleh orang, kemudian disembah-sembah, dipuja-puja, disembah-sembah. Zaman sekarang, berhala bukan lagi berwujud patung. Berhala bisa berwujud uang. Berhala bisa berwujud jabatan. Berhala bisa berwujud orang, baik laki-laki maupun perempuan. Kadang-kadang ada orang sangat taat kepada seseorang, apapun yang dia perintahkan dia laksanakan, padahal itu melanggar hukum, melanggar undang-undang, tapi tetap dia laksanakan. Itu contoh manusia yang memberhalakan manusia. Jadi saudara sekalian, kita tidak boleh menjadi penyembah berhala. Dan Nabi Ibrahim sudah sejak awal minta kepada Allah agar dirinya dan anaknya dijauhkan dari menyembah berhala. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, Rob, ya Rob, wahai Tuhanku, innahunna adzadna katsiran minan nas. Sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Ada manusia yang sesat, meninggalkan keyakinannya, meninggalkan agamanya karena seseorang yang dia sayangi, yang dia cintai. Dia rela keluar dari Islam hanya untuk menikahi seorang wanita yang non-muslim. Ada yang seperti itu. Ada manusia yang mengorbankan akidahnya, mengorbankan agamanya karena ingin satu jabatan yang dia kejar. Ada manusia yang ingin harta yang banyak, lalu dia lakukan sesuatu kedurhakaan kepada Allah. Nah, Nabi Ibrahim mengajari kita agar kita jangan seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim sekaligus juga orang yang penyayang. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, faman tabi'ani fa innahu minni, maka siapa saja yang mengikuti aku, dia adalah golonganku. Wa man asani, dan siapa yang mendurhakai aku, tidak nurut, tidak patuh kepada aku, ya Allah, fa innaka ghafurur rahim, maka sungguhnya engkau adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ampuni mereka ya Allah. Itu Nabi Ibrahim, saudara sekalian. Dia tahu bahwa manusia ini banyak yang durhaka, tapi dia tetap memintakan ampun kepada Allah. Yang berikutnya yang penting, saudara sekalian, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ya Rabb, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Sesungguhnya aku telah melaksanakan perintahmu, yakni aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku, yakni Nabi Ismail waktu itu, biwadin, di sebuah lembah, yakni lembah yang namanya Bakkah atau Mekah. Karena Mekah adalah terletak di suatu lembah. Ghairi dzi zar'in, yang lembah itu tidak ada tanamannya ya Allah. Inda baitikal muharram, dia berada di dekat rumahmu yang dihormati, yang dimuliakan, yaitu Baitullah. Nabi Ibrahim berdoa seperti ini setelah selesai membangun Ka'bah bersama anaknya. Doa ini disampaikan ketika itu. Tetapi peristiwanya yang diceritakan di sini sudah berlalu waktu Nabi Ismail masih bayi. Waktu Nabi Ismail masih bayi, masih menyusui ibunya, Allah memerintahkan kepada Ibrahim, Ibrahim, tinggalkan anakmu di situ. Kau pergi berdakwah ke tempat lain sana. Tinggalkan dia. Nabi Ibrahim dengan berat hati sebenarnya dia meninggalkan anaknya. Sampai-sampai istrinya bertanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau tega meninggalkan kami berdua di sini? Sendirian kami berdua, Ibrahim. Tidak ada manusia, tidak ada tanaman. Kami mau makan apa, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim diam aja, jalan terus. Karena Allah sudah pesan, kamu jalan terus, jangan menoleh ke belakang. Jalan terus kamu, lurus ke depan.
Lalu Nabi Ibrahim jalan. Teriak lagi istrinya, ya Ibrahim, kenapa kau tega begini ya Ibrahim, meninggalkan kami berdua di sini. Anakmu masih bayi ya Ibrahim. Tetap Ibrahim jalan terus. Sampai akhirnya yang ketiga kali berteriak. Sampai yang ketiga akhirnya Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim yang pertama. Istri Nabi Ibrahim yang kedua berkata kepada Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh kamu berbuat seperti ini? Nabi Ibrahim cuma mengangguk saja. Dia jalan terus. Barulah Hajar diam. Itulah contoh keluarga yang hanya terdiri seorang bapak, seorang istri dan anak. Yang ketiga-tiganya taat patuh tunduk sepenuhnya kepada Allah. Dan itulah yang seharusnya kita tiru, saudara. Kita jangan tunduk patuh taat kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kita boleh taat kepada kedua orang tua kita selagi kedua orang tua kita taat kepada Allah dan menyuruh kepada kita sesuatu yang tidak melanggar syariat Allah. Kita boleh taat kepada seorang presiden, seorang gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya selama mereka menyuruh tidak yang bertentangan dengan syariat Islam. Kalau mereka menyuruh kita dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, dengan apapun alasannya, kita wajib untuk tidak mendengarkan dan tidak mentaati siapapun dia. Saudara sekalian, akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, berdoa, Rabbana liyuqimus shalah. Aku tinggalkan anakku dan istriku supaya mereka menegakkan sholat. Kemudian faj'al af'idatan minan nas. Lalu jadikanlah ya Allah hati sebagian dari manusia ini tahwi ilaihim, condong kepada mereka, kepada keluarganya. Warzuqhum, dan berilah rezeki kepada mereka ya Allah penduduk yang ada di lembah ini. Minas samarat, dari berbagai macam buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Ada 3 permintaan utama Nabi Ibrahim kepada Allah. Pertama, dia minta kepada Allah agar negeri tempat tinggalnya dijadikan negeri yang aman. Yang kedua, agar beliau dan seluruh keturunannya tidak sesat karena menyembah berhala. Yang ketiga, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar keluarganya menegakkan sholat. Dan yang keempat, ada lagi permintaan yang keempat. Beliau berdoa, sayangnya kata Ibnu Abbas, sayangnya Nabi Ibrahim berkata, Rabbana faj'al af'idatan minan nas. Sayangnya Nabi Ibrahim kok berkatanya, ya Allah Tuhanku, jadikanlah hati manusia condong kepada mereka, yakni penduduk Mekah, pada keluarga Nabi Ibrahim yang ditinggalkan di sana. Seandainya kata Ibnu Abbas, Nabi Ibrahim tidak mengatakan faj'al af'idatan minan nas, tapi mengatakan faj'al af'idatan nas, enggak pakai min, maka seluruh manusia baik yang Yahudi maupun Nasrani maupun Hindu, Buddha dan sebagainya pasti akan cenderung condong berbondong-bondong masuk Islam. Tapi sudah takdir, Nabi Ibrahim berdoa menggunakan kalimat faj'al af'idatan minan nas, sehingga hanya muslimin saja yang mau menuju Mekah dengan susah payah mereka kumpulkan uang supaya bisa menunaikan ibadah haji. Saudara sekalian, yang kedua, Nabi Ibrahim mendidik putra-putranya agar menegakkan sholat. Ya, untuk itu mereka harus belajar agama. Yang mengajari manusia bisa sholat adalah agama. Jadi kita sebagai orang tua seharusnya mendidik anak-anak kita. Pertama, kita jadi orang tua jangan hanya menyekolahkan anak kita supaya nanti mereka jadi sarjana, kemudian mereka akan menjadi pejabat tinggi, kemudian mereka akan menjadi ketua apa saja, lalu duitnya banyak. Jangan saudara, bukan itu yang Allah ajarkan kepada kita. Yang Allah ajarkan kepada kita adalah kita mendidik diri kita dan istri kita dan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah. Taat beribadah kepada Allah, maka nanti Allah yang akan memberi rezeki kepada mereka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan kepada dia jalan keluar dari segala kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka. Jadi kalau kita merasa dalam hidup ini susah, saudara kembali kepada Allah. Minta kepada Allah yang Maha Kaya. Dia yang bisa memberi apa yang kita minta. Hanya Allah yang bisa mewujudkan semua permintaan kita. Yang ketiga,
banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah supaya Allah tetap menambah nikmatnya kepada kita. La in sakartum la azidanakum. Sungguh jika kalian bersyukur, sungguh aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur, tidak bersyukur, kufur nikmat, inna adzabi lasadid. Ketahuilah sesungguhnya azabku, siksaanku sungguh amat dahsyat. Saudara sekalian, masih ada lagi cerita tentang Nabi Ibrahim di ayat yang lain. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah Muhammad ketika dulu Allah Tuhannya Ibrahim telah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, dengan beberapa perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, fa'atammahunna. Lalu Nabi Ibrahim berhasil menyempurnakannya, melaksanakan perintah Allah dengan sempurna. Tidak lagi ada yang memberatkan dirinya. Disuruh meninggalkan anaknya yang masih bayi, dia laksanakan. Disuruh menyembelih anaknya, dia pun kerjakan. Masya Allah. Tapi Allah kemudian mengganti anaknya dengan domba. Jadi yang sekarang kita amalkan, menyembelih binatang kurban dalam rangka meniru sunnah bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian saudara sekalian, yang berikutnya Nabi Ibrahim juga dinyatakan oleh Allah. Qala Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku telah menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia. Maksudnya Nabi Ibrahim adalah imam dalam soal tauhid untuk semua manusia. Nabi Ibrahim adalah tokoh dari orang yang sangat tinggi, sangat sempurna ketauhidannya. Demikian juga Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, Ibrahim, aku akan jadikan kau sebagai pemimpin, sebagai pedoman, sebagai contoh teladan bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, wa min dzurriyyati, jangan hanya aku ya Allah, keturunanku juga ya Allah. Apa jawab Allah? Qala Allah menjawab, la yanalu ahdi dzalimin. Wahai Ibrahim, janjiku kepadamu ini tidak mengenai kepada orang yang zalim. Kalau anakmu zalim, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang engkau dapatkan. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita jaga keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, jangan menjadi anak-anak yang zalim. Didik mereka dengan agama, ajari mereka sholat, ajari mereka ngaji. Setelah mereka bisa sholat dengan baik, tidak ribut ketika sholat, tidak berisik ketika sholat, kemudian mereka paham Al-Quran, paham As-Sunnah, insya Allah anak-anak sampean itu nanti yang akan menolong Anda di akhirat, akan menjadi aset yang sangat berguna di saat dimana hari itu adalah hari yang tidak lagi berlaku hubungan nasab, tidak ada lagi tolong menolong, tidak ada lagi bantu membantu, baik anak kepada orang tuanya maupun sebaliknya, baik antar saudara maupun antar manusia. Yang bisa menolong hanya Allah dan amal-amal soleh kita atas izin Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al hadzal baladan Indonesia baladan aminan warzuq ahlahum minas samarat warzuq ahlahum min rizkika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Ghafur ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.